Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Syarilita Ayuning Tias dengan NIM 2018-003, kemudian Uday Matun Nur HS dengan NIM 2018-018, dan saya sendiri Risha Karunia 2018 NIM 036 akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan produksi. Pengertian dari pemeriksaan produksi. Pemeriksaan produksi adalah suatu elemen yang memiliki peranan penting. Inspeksi ini dibutuhkan agar bisa memastikan kualitas produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan ketentuan dan juga standar, sehingga hasil kepuasan pelanggan bisa dijaga dengan baik. Selain itu, inspeksi juga mampu mengurangi biaya manufacturing karena buruknya kualitas produksi, seperti biaya pengembalian produk dari konsumen, biaya pembuatan ulang dalam kuantitas yang banyak, dan juga biaya pembuangan bahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, di slide selanjutnya menjelaskan tentang lingkup produksi. Berdasarkan fungsinya, produksi memiliki ruang lingkup luas dalam proses industri atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Ruang lingkup manajemen produksi dalam suatu usaha atau industri mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu perencanaan desain produksi, transformasi perusahaan, perbaikan produk, dan aspek manajemen produksi. Kemudian, slide selanjutnya menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian intern merupakan proses untuk mencapai tujuan perusahaan yang dijalankan oleh orang yang berpedoman pada kebijakan peraturan dan prosedur pada setiap jenjang organisasi, dan diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai atas data laporan keuangan dan bukti transaksi yang dapat dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan pengendalian intern yang diterapkan setiap perusahaan memiliki tujuan tersendiri. Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman adalah sebagai berikut. Yang pertama, keandalan atau reliabilitas dan integritas informasi. Kedua, kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, perlindungan terhadap harta organisasi. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Yang kelima, tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip dasar yang harus dimiliki pengendalian intern yaitu yang pertama, pemisahan fungsi, yang kedua, prosedur pemberian wewenang, yang ketiga, prosedur dokumentasi, yang keempat, prosedur dan catatan akuntansi, yang kelima, pengawasan fisik atas aktiva dan catatan akuntansi, yang keenam, pemeriksaan intern secara bebas. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Menurut Suwarjono, perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran dan penilaian, pengakuan dan penyajian. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi pengukuran dan penilaian, pengakuan, yang terakhir pengungkapan. Selanjutnya, tujuan dan prosedur pemeriksaan. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan dalam proses produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, tenaga kerja. Dan yang ketiga, fasilitas produksi. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang A, kantor akuntan publik dihubungi oleh calon 6 pelanggan yang membutuhkan jasa pemeriksaan. B, KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan mengenai perusahaan tersebut. Yang C, KAP mengajukan surat penawaran atau pemeriksaan proposal. Yang D, jika perusahaan menyetujui pemeriksaan proposal tersebut akan menjadi engagement letter atau surat penugasan atau perjanjian kerja.
KAP melakukan pemeriksaan fieldwork atau pemeriksaan lapangan di kantor klien. Yang E, setelah pemeriksaan fieldwork selesai, KAP memberikan draft pemeriksaan report kepada klien. F, klien diminta untuk menyerahkan surat pernyataan direksi. Selanjutnya, jika draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final pemeriksaan report. Yang terakhir, KAP memberikan manajemen letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Setia. Baik, selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan. Pengertian kertas kerja audit atau KKA. Kertas kerja audit adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan audit yang berasal dari yang pertama pihak klien yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, dan daftar persediaan. Daftar aset tetap dan penyusutan. Yang kedua, hasil analisis yang dibuat oleh auditor terdiri atas yang pertama, berita acara audit kas, kedua, evaluasi pengendalian internal, yang ketiga, draft laporan hasil audit, yang keempat, manajemen letter. Poin selanjutnya yaitu pihak ketiga, antara lain ada jawaban konfirmasi, piutang, liabilitas, dan bank. Selanjutnya yaitu tujuan kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur audit yang dilakukan, tes yang telah dilaksanakan, surat konfirmasi, berita acara audit kas, aset tetap, dan lain-lain dibuat dengan tujuan yang pertama, mendukung opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan audit yang dicantumkan dalam kertas kerja audit atau KKA. Poin kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak kantor pajak, pihak bank, dan pihak klien. Selanjutnya, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja audit. Yang pertama, ada KKA adalah milik akuntan publik. Yang kedua, KKA akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview KKA, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan KKA-nya dan menyimpannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu working balance sheet and working profit and loss. Working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL adalah salah satu KKA yang datanya berasal dari trial balance klien terdiri atas A. Audit adjustment, yang kedua saldo beraudit atau sebagai laporan keuangan audit, yang ketiga saldo tahun lalu atau dari audit report tahun lalu. Setiap saldo yang terdapat dalam WBS dan WBL harus mempunyai supporting dokumen pendukung. Sekian kelompok dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.